Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI A10, Matematika Keuangan. Nah, kali ini aku mau bahas edisi April 2024, nomor 20, mengenai Loan Amortization with Level Payments. Jadi, pembayaran pinjaman dengan besar cicilan yang sama setiap periodenya. Nah, jadi di sini ada suatu pinjaman dengan tenor 35 tahun, jadi N sama dengan 35 ya. Dan cicilan dari pinjaman tersebut dibayarkan di setiap akhir tahun dengan besaran yang selalu sama. Jadi di sini besar paymentnya sama nih, konstan gitu. Kemudian besaran bunga yang dibayarkan pada pembayaran ke-8 itu sebesar 13,5, pembayaran bunga yang dibayarkan pada periode ke-22 sebesar 10,8 juta, dan di sini ditanya berapa besar pembayaran bunga yang dibayarkan pada periode ke-29. Jadi di sini sebelum mengerjakan soal, mungkin saya review sedikit dulu ya tentang loan amortization ini. Jadi di sini ada loan amount, jadi di sini L ini adalah besar pinjamannya, kemudian besar paymentnya itu adalah K1 sampai KN. Nah, tapi di sini kasusnya karena sama, berarti nggak ada K1, K2 sampai KN, besarnya adalah K gitu ya. Kemudian untuk outstanding balance di sini dinotasikan dengan OBT. Jadi ini adalah sisa loan-nya ya pada periode ke T gitu. Kemudian di sini adalah interest in the payment at time T. Jadi di sini IT ini adalah besar dari payment yang digunakan untuk membayar bunganya pada periode ke T, dan di sini adalah principal repaid in the payment at time T. Jadi di sini PRT ini adalah porsi dari payment yang digunakan untuk membayar pokoknya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa K ini terdiri dari I dan PR, di mana I-nya itu adalah bunganya dan PR-nya adalah pokoknya. Kemudian kalau untuk soal ini kan each payment has the same amount nih. Jadi seperti yang tadi saya katakan, K-nya sifatnya adalah konstan. Kemudian L ini kita juga bisa notasikan OB 0 karena di sini outstanding balance pada saat T-nya sama dengan 0. Jadi ini kan sama aja dengan besar loan-nya ya. Dan di sini karena besar payment-nya adalah sama, jadi di sini juga kita bisa notasikan sama dengan K dikali ANI, di mana ANI ini adalah present value dari annuity gitu. Dan selanjutnya untuk OBT, jadi karena tadi kita sudah punya OB0, OBT adalah K dikali A N kurang T I. Karena di sini kalau saya gambarkan, di sini kan misalkan periode N ya, total tenornya. Kemudian di sini T, nah di sini 0. Berarti kan di sini outstanding balance-nya pada saat periode ke T, ya ini sama saja dengan present value dari annuity, ya dengan periodenya itu adalah sisa sisa tenornya. Jadi kan di sini N kurang T gitu. Dan di sini kita bisa tuliskan juga ini sama dengan L dikali 1 plus I pangkat T kurang K dikali ST. Nah, maksudnya yang saya lingkarin ini itu apa? Jadi kalau dari yang persamaan yang pertama, K dikali AN kurang T ini kan kita melihatnya ke depan. Jadi sisanya masih berapa sih pembayarannya di sisa N kurang T periode ini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari titik 0, berarti dari 0 ke T itu sudah jalan seperti apa? Jadi di sini L-nya kita bungakan sampai periode ke T, makanya ada L dikali 1 plus I pangkat T, dikurangin K dikali STI. Jadi di sini adalah besar loan-nya yang kita tarik sampai periode ke T, dikurangin besar payment-nya ya. Jadi ST ini adalah future value dari annuity. Jadi dari 0 sampai T ini berarti kan sudah ada STI kan untuk nilainya, untuk future value-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang sisi kiri dan sisi kanan ini sama saja, tapi kalau sisi kiri ini kita melihatnya ke depan, kalau sisi kanan itu kita melihatnya ke belakang. Jadi sudah terjadi apa saja sih gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan saja. Untuk L-nya kita bisa substitusikan K dikali A NI gitu ya. Jadi di sini kita peroleh bentuk seperti ini, lanjut dikali 1 plus I pangkat T dikurangin K dikali STI. Nah,
bentuk ANI dikali 1 plus I pangkat T, ini kita bisa substitusikan dengan nilai ini, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya sense-nya adalah maknanya present value dari annuity yang kita tarik sampai periode ke T ini sama saja dengan future value dari annuity yang sudah berjalan selama T periode ditambah dengan present value dari annuity yang sisa periodenya yang N kurang T tadi. Jadi kurang lebih timeline-nya juga seperti ini ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi bentuk STI tambah A N kurang TI kita bisa substitusikan ke dalam sini, teman-teman. Sehingga dari bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi K dikali A N kurang T. Karena kan di sini yang S kan sudah saling cancel. Gitu. Jadi kita bisa peroleh bentuknya untuk OBT, yaitu outstanding balance pada periode ke T ini besarnya sama dengan K dikali present value dari annuity yang tenornya adalah sisa periodenya, yaitu N kurang T. Oke, nah sekarang kita akan mengerjakan soalnya ya. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa I8 adalah 13,5. Jadi di sini kita bisa tulis I8 sama dengan 13,5 dan I22 sama dengan 10,8. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, tapi sekarang kita bergerak ke tabel amortisasinya ya. Jadi di sini kan besar payment ini adalah konstan. Kalau di tabel ini saya peroleh dari salah satu buku matematika keuangan. Jadi di sini diasumsikan bahwa besar paymentnya adalah 1111. Tapi kalau kita kan di sini kan kita belum tahu ya kalau satu ya atau bukan. Jadi di sini kita asumsikan ini adalah K semua gitu. Nah, kemudian interest-nya jadi besar bunganya ini kalau I1 sama dengan OB0 kali I, I2 sama dengan OB1 kali I, dan seterusnya, sampai IT sama dengan OB T kurang 1 kali I. Jadi di sini maknanya adalah besar bunga yang harus kita bayar pada periode ke T ini sama dengan outstanding balance pada periode yang kemarin, yang terakhir lah sebelum periode ke T, jadi periode T-1 dikali dengan interest rate-nya, dikali dengan I. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa OBT ini adalah K dikali A N kurang T kali A N kurang TI. Sehingga kalau kita substitusikan, maka diperoleh bentuk seperti ini. Tapi yang di sini kan berarti A N kurang T. Coba saya tulis ulang ya. Berarti OB T kurang 1 sama dengan K dikali A N kurang T kurang 1 I. Jadi ini sama dengan K dikali A N kurang T plus 1 I. Nah, kalau kita substitusikan ke dalam persamaan ini, kemudian kita kali I, maka bentuknya menjadi 1 kurang V pangkat N minus T plus 1. Jadi teman-teman di sini kalau penasaran bisa buktikan sendiri ya equation-nya ya. Oke, lalu kita sudah dapatkan bentuk IT-nya, jadi kita tinggal substitusikan saja ya ke dalam dua persamaan ini. Jadi kalau yang persamaan pertama, berarti kan 13,5 sama dengan K dikali 1 kurang V pangkat, N-nya tadi kan kita sudah tahu 35, kurangin 8 tambah 1. Jadi di sini 13,5 sama dengan K dikali 1 kurang V pangkat 28 ya. Kemudian yang dari persamaan 2 berarti 10,8 sama dengan K dikali 1 kurang V pangkat 35 kurangin 22 plus 1. Jadi di sini sama dengan K dikali 1 kurangin V pangkat 14. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan I29-nya sama dengan berapa gitu ya. Untuk bisa mendapatkan I29 berarti kita harus mendapatkan dulu besar K-nya dan besar V-nya berapa, baru kita bisa menghitung untuk I29 gitu. Nah,
Pertama-tama dari persamaan yang pertama ini kan kita bisa jabarkan menjadi K dikali 1 kurangin V pangkat 14 kali 1 tambah V pangkat 14 kan. Karena 1 kurang V pangkat 28 ini bisa dibentuk seperti ini gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita bisa mensubstitusikan dengan persamaan yang kedua ini ya. Jadi kan ini sama dengan 10,8 dikali 1 plus V pangkat 14. Dan di sini nilainya tadi adalah 13,5. Oke. Nah, di sini 1 tambah V pangkat 14 hasilnya adalah 13,5 dibagi 10,8 ya. Tapi di sini kebetulan angkanya cukup comfortable, jadi 1,25 ya, sehingga V pangkat 14-nya sama dengan 0,25. Dan sekarang kita bergerak ke persamaan kedua, jadi 10,8 ini sama dengan K dikali 1 kurangin, tadi kan V pangkat 14 kan 0,25 ya, kita langsung substitusikan saja 0,25. Nah, berarti di sini kita peroleh K-nya adalah 10,8 dibagi dengan 0,75. Hasilnya adalah 14,4. Oke, jadi di sini kita sudah dapat K-nya, kita sudah dapat V-nya, dan sekarang kita mau cari I29 ya. I29 sama dengan K dikali 1 kurangin V pangkat 35 kurangin 29 plus 1. Berarti sama dengan K dikali 1 kurangin V pangkat 7. Nah, tadi kan V pangkat 14 kan 0,25. Berarti V pangkat 7 ini berarti kan akar dari 0,25 ya. Berarti ini nilainya adalah 0,5. Nah, kita substitusikan saja ke dalam sini. Begitu juga dengan K-nya. Sehingga untuk mempersingkat waktu, saya bisa tulis bahwa I29 hasilnya adalah 7,2 ya. Jadi di sini hasilnya adalah D, teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan saya pada soal ini. Ini memang cukup panjang ya, karena saya mau review dulu key konsep atau konsep-konsep penting di awal supaya teman-teman tidak asal menghafal rumus. Jadi demikianlah pembahasan saya pada soal ini. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal ujian PAI berikutnya. Thank you.